Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ilham Fajri. Di video ini kita akan membahas mengenai pengendalian persediaan bahan baku makanan dengan metode probabilistik. Seperti kita tahu, hotel atau restoran mereka ada salah satu produknya itu menjual makanan. Nah, dengan adanya mereka menjual makanan, maka mereka perlu untuk mengendalikan persediaan bahan baku makanan tersebut. Agar apa? Agar tidak ada yang namanya terjadi kelebihan ataupun kekurangan dalam nanti memproduksi makanan. Nah, metodenya itu ada dua, yaitu metode deterministik dan juga metode probabilistik. Apa itu metode probabilistik? Yaitu kita melakukan pengadaan bahan makanan dengan ditentukan oleh kemungkinan-kemungkinan. Nah, di sini maksudnya itu permintaan pelanggan akan makanan tertentu dan tingkat penggunaan bahan makanan yang tidak pasti akan ditentukan oleh pendekatan estimasi. Jadi nanti kita akan memperkirakan biasanya hari ini mengeluarkan berapa gitu ya. Nanti besoknya berapa sampai kalau di sini kita ambil nanti asumsinya itu seminggu. Nah, kita langsung saja. Dalam melakukan pemesanan dengan menggunakan model probabilistik, di sini ada beberapa faktor yang menentukannya. Nah, yang pertama jumlah persediaan yang aman. Nah, jadi nanti dengan metode ini kita akan menghitung berapa sih persediaan yang aman yang akan kita simpan di gudang, atau bisa kita katakan bahan baku makanan cadangan. Nah, kemudian yang kedua di sini ada jumlah pemesanan kembali atau reorder point. Nah, di sini kita sudah menentukan jumlah yang aman itu berapa. Nah, selain itu berapa jumlah untuk pemesanan kembali. Nah, ini ada berbeda ya untuk safety stock dengan jumlah pemesanan kembali. Nah, nanti lebih pastinya saat kita berhitung. Kemudian yang ketiga jumlah permintaan demand. Sini kita melihat kemungkinan dari harian kita ini. Misal ya, kita lihat dari 1 minggu ini, hari pertama itu berapa itu permintaannya, hari kedua itu berapa, 3 berapa. Nah, itu yang nanti kita pakai sebagai pola permintaan, dimana pola ini sebagai salah satu alat bantu dalam merumuskan berapa sih persediaan yang harus kita tentukan, atau dimana untuk kita menentukan jumlah persediaan yang aman atau jumlah pemesanan kembalinya. Nah, kemudian hal itu juga berpengaruh atau dipengaruhi oleh jangka waktu penerimaannya. Nah, saat kita memesan barang, terkadang belum tentu barang itu langsung ada jangka waktu penerimaannya, entah itu 1 hari, 2 hari, ataupun 3 hari. Nah, itu tergantung dari kita dengan suppliernya. Kemudian pola pembelian. Nah, setelah kita hitung keseluruhannya, barulah nanti terlihat pola pembelian kita itu seperti apa. Dalam jangka waktu penerimaan kita misalkan tadi udah ditentukan 2 hari. Nah, itu pola pembeliannya itu per berapa gitu ya. Berapa yang safety stock kita simpan, berapa nanti yang jumlah order pointnya yang harus kita simpan. Nah, sehingga tidak ada lagi yang namanya resiko kehabisan bahan makanan. Jadi di sini kita akan mencoba minimalisir kemungkinan kita kekurangan bahan baku makanan saat ada yang melakukan pemesanan makanan. Nah, untuk rumusnya itu sendiri yaitu bisa teman-teman semua lihat di layar. Di sini ada JPBMA sama dengan Z kali akar LT kali simpangan demand. Nah, di mana untuk keterangannya itu JPBMA itu adalah jumlah persediaan bahan makanan yang aman. Nah, rumusnya itu tadi ya, Z itu adalah skor untuk tingkat probabilitas yang ditentukan. Biasanya probabilitas ini kita tentukan kemungkinannya itu berapa persen. Nah, jadi kemungkinan yang kita duga itu berapa persen. Nah, untuk persentase 100 itu nilai Z-nya itu adalah 3,09.
Jadi kalau kemungkinan kita menduganya itu adalah 100%, maka yang kita masukkan itu 3,09. Tapi kalau kita itu di bawah 100% misalkan, berarti nilainya bukan lagi 3,09 melainkan tinggal dikalikan saja. 3,09 dikalikan 90%. Nah, maka persentase itu yang menjadi probabilitasnya. Kemudian ada akar lead time. Nah, akar lead time itu adalah jangka waktu pemesanan. Nah, jadi supplier bisa menyediakan atau mengirim makanan itu per berapa hari? Apakah 2 hari, 1 hari, atau 3 hari? Biasanya sih maksimal 3 hari ya. Nah, kemudian ada yang terakhir itu adalah simpangan demand, di mana simpangan demand ini nanti yang akan kita hitung dengan menggunakan Excel ya. Nah, kita langsung saja kita coba. Langkah awalnya yang perlu kita buat atau kita hitung yaitu simpangan demand dulu. Nah, kita cari dulu simpangan demand ini berapa, baru kita bisa mengaplikasikan rumus berikut ini. Nah, yang pertama, langkah pertamanya itu apa? Kita membuat dulu sebuah tabel, di mana tabelnya itu meliputi ada hari, ada permintaan harian, kemudian ada rata permintaan, kemudian ada simpangannya, dan simpangan kuadrat. Nah, ini nanti akan saya jelaskan satu persatu itu apa. Nah, kurang lebihnya nanti hasilnya itu dia seperti ini. Nah, ada hari berapa yang kita ambil, terus kemudian ini permintaannya, di mana permintaan per harian. Nah, ini nanti kita ratakan permintaannya, kemudian kita buat simpangannya. Jika ada minus, ini perlu kita buat kuadratnya. Nah, maka nanti hasil ini yang menjadi simpangan kuadrat. Nah, kita coba aja langsung ya. Di sini ceritanya diketahui data sebagai berikut, di mana jumlah permintaan harian daging ayam. Nah, di sini saya mengambil contoh daging ayam ya. Itu selama 10 hari. Nah, tadi saya juga ada menyinggung 7 hari ya. Nah, sebetulnya nggak mesti 7 hari, kita bisa juga mengasumsikannya itu asumsi 10 hari gitu ya. Tercantum pada tabel slide selanjutnya. Nah, slide-nya itu yang tadi yang ini ya. Asumsi kita itu tadi kan 10 hari ya. Jadi di sini kita perlu membuat dulu hari pertama, hari kedua sampai ke 10. Nah, kemudian permintaan harian di sini diketahui untuk hari pertama itu 120 kilo. Nah, untuk hari kedua kita masuk ke 110 kilo. Data ketiga kita dapatkan datanya itu 112. Data keempatnya 132, data kelimanya 126. Kemudian data hari keenamnya itu 115 dan terusnya ya. Saya coba ketik dulu. Nah, sehingga kita dapatkan dalam 10 hari ini pemakaian kita atau permintaan hariannya itu jumlah totalnya itu adalah 1190 ya, itu tinggal kita tambahkan. Kalau kita menggunakan rumus Excel tinggal kita kasih sum saja, klik sum kemudian enter. Nah, kemudian di sini ada rata permintaan. Nah, rata permintaan ini adalah kita merata-ratakan dalam 10 hari ini berapa rata-rata permintaan hariannya gitu. Nah, caranya bagaimana? Tinggal kita bagi saja dari jumlah permintaan harian dalam 10 hari itu, kita bagi jumlah hari permintaannya. Kalau di sini kan karena jumlah harinya itu 10, maka kita bagi 10. Kalau jumlah harinya itu dia 7, maka kita baginya 7. Nah, kita dapatkan 119 ini rata permintaan hariannya. Dan ini perlu kita masukkan juga ke hari-hari berikutnya ya. 119. Nah, ini supaya kita bisa langsung kita absolutkan dulu. Oke, ini tinggal kita tarik. Nah, kemudian
kita cari simpangan demand. Dimana simpangan demand ini yaitu pengurangan dari permintaan harian dikurangi rata. Gitu. Tinggal kita klik sama dengan kemudian permintaan harian dikurangi rata permintaan. Nah, kita dapatkan angkanya 1. Ini tinggal kita tarik saja. Nah, ini hasilnya. Nah, karena ini tadi saya katakan minus, ada minus, maka perlu dikuadratkan supaya tidak ada angka minus. Nah, cara mengkuadratkannya tinggal sama dengan ini, tinggal kita klik, kemudian bintang, klik lagi rumus ini, kemudian enter. Sama ya, tinggal kita tarik ke bawah. Nah, sehingga langkah akhirnya itu kita sum kembali seperti yang ini. Nah, inilah yang menjadi simpangan demand yang ini, rumus ini. Nah, sekarang kita tinggal masukkan Z sama lead time-nya gitu ya. Nah, kalau saya aplikasikan di Corel, rumusnya itu kan JPBMA sama dengan Z. Nah, Z-nya itu berapa? Nah, kalau lihat tadi soal ya, soalnya manajemen menetapkan tingkat probabilitasnya itu sebesar 100%. Nah, jika 100%, maka yang dimasukkan adalah 3,09. 3,09 kalau 100%. Tapi kalau misalkan 90%, nah tadi saya mencontohkan 90%, tinggal dikalikan saja. Nah, 3,09 dikalikan 90%. Enter. Nah, berarti jadinya 2,781, bukan lagi 3,09 gitu ya. Nah, tapi karena saya tadi ceritanya 100%, maka berubah kembali menjadi 3,09. Kemudian dikali akar lead time. Nah, lead time-nya itu tadi berapa? Lead time-nya itu tadi angka 2. Ya. Nah, ini ya. Untuk lead time-nya itu selama 2 hari. Jadi suppliernya ini bisa mengirimkannya itu per 2 hari. Maka kita langsung masukkan aja angka 2. Nah, baru masukkan simpangan demand-nya. Tadi simpangan demand yang kita ketahui 772. Oke. Mantap. Nah, ini angka yang sudah kita punya. Probabilitasnya 100%, berarti 3,09, lead time-nya 2. Simpangan kuadratnya 772. Nah, sekarang kita akan mencari safety stock-nya. Nah, ini kan ditanyakan JPBMA. JPBMA itu adalah jumlah persediaan bahan makanan yang aman. Nah, teknisnya ini semua tinggal kita kalikan saja. Tapi perbedaannya yang 2 angka ini perlu kita kuadratkan. Jadi ini nanti dikalikan, kemudian langsung dikuadratkan. Jadi hasilnya itu ini 3,09. Nah, ini 2 kali 772, berarti sama dengan 2 kali 772, yaitu sama dengan 1544. Nah, yang ini kita kuadratkan. Bagaimana cara mengkuadratkannya? Tinggal sama dengan SQ. Nah, SQRT ini ya, SQRT. Kemudian klik ini. Kemudian tutup, enter. Nah, ini adalah hasil dari akar. Ini sama, masih 3,09. Nah, ini sekarang kita kalikan ke sini. Hasilnya adalah sama dengan probabilitasnya dikalikan ke akar tadi. Nah, maka diketahui hasilnya adalah 121,41 kg. Gitu ya. Tinggal ini kita hilangkan aja komanya. Nah, ini hasil JPBMA alias jumlah persediaan bahan yang aman, atau bisa kita katakan ini adalah jumlah safety stock kita.
Jadi kalau misalnya keadaan habis, ini adalah jumlah aman. Nah, jadinya berapa yang harus kita order? Nah, untuk kita ordernya barulah kita menggunakan rumus lagi. Ini kan baru menghitung JPBMA-nya ya. Sekarang JPK-nya, jumlah pembelian kembalinya berapa? Atau berapa yang harus kita order? Nah, untuk menjawabnya dia seperti ini rumusnya. Rata permintaan nanti dikali lead time, kemudian ditambah, nah ini tambah saja dengan JPBMA. Nah, kalau kita hitung lagi JPK-nya atau ROP ya, rata dikali lead time. Tadi kita ketahui ratanya itu adalah 119. Kita masukkan aja 119 dikali lead time. Nah ini ya, kali lead time. Lead time-nya tadi berapa? 2. Berarti tinggal kita kali 2. Ini saya lupa masukkan teman-teman. Nah, maka hasilnya adalah 238. Ini untuk 2 hari ya. Ditambah dengan hasil tadi ini ya. Ini saya copy dulu sini. Saya copy. Nah, langkah selanjutnya tinggal ini ditambah ini, maka hasilnya itu $359,42. Jadi per 2 hari harus kita segera dilakukan pemesanan kembali dengan stok barang sebanyak 359,4 kilo gitu ya. Ini dalam 2 hari. Kalau misalkan, nah ini sekarang kita asumsinya seperti ini. Kalau misalkan hari pertama dan hari kedua itu udah kita menghabiskan 150 kilo, nah maka untuk pemesanan selanjutnya tinggal kita kurangi saja, ini dikurangi ini. Oke, ini kayaknya ada ini. Nah, jadi kita harus pesan segini. Jadi seperti itu. Oke, itu untuk menghitung persediaan dengan metode probabilistik. Oke, sampai sini kalau ada pertanyaan silakan isi saja di kolom komentar ya. Oke, baik, mungkin cukup dari saya segitu saja. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat buat kita semua. Like kalau suka and dislike kalau tidak suka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.